Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin berbahas tentang saya punya konsep bagaimana mengelola wisata, ya, melibatkan ratusan pemuda dengan konsep rolling management. Jadi yang kami maksudkan dengan konsep rolling management tadi, ya, kita contohkan misalkan ini kita barusan membangun wisata. Wisata itu kalau misalkan dikelola secara tradisional, ya, biasanya pengelola itu merasa sudah penuh percaya diri ya di saat rame, ya, jadi kayaknya sudah nggak perlu manajemen yang berlebihan misalnya, ya, karena dia sudah bisa menyajikan sebuah tempat yang memang sangat bagus, ya. Tapi dengan berjalannya waktu, di saat di situ nggak ada perubahan, misalkan penambahan wahana biasanya itu untuk meningkatkan pengunjung, ya, itu adanya penambahan wahana. Jadi terkait dengan penambahan wahana yang biasanya selalu dilakukan untuk wisata-wisata tadi, ya, kalau memang tempatnya luas, yes, oke. Kalau tempat memungkinkan, kalau misalkan anggarannya ada, ya, yes, oke, ya. Tapi kalau misalkan lokasi wisatanya itu sudah didesain maksimal, ya, jadi cuma itu saja, ya, jadi kayak spot-spot selfie-nya segala macam, ya. Nah, di saat kita nggak punya manajemen yang bagus, ya, kan terkesannya di saat orang yang sudah pernah berkunjung, dia nggak akan berkunjung lagi. Dari sinilah perlu adanya sebuah manajemen, ya. Bagaimana dengan konsep saya yaitu rolling management, ya. Jadi pengelolaan wisata itu bisa melibatkan pemuda sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya, bisa sampai 200-300 pemuda. Terus teknisnya bagaimana? Di saat kita sudah bicara teknis, ya, kita bicara masalah wisata desa atau wisata kelurahan, ya. Biasanya kan tempatnya sangat terbatas, ya, atau misalkan yang dieksplor misalkan hanya satu RW, ya. Satu RW itu misalkan ada potensi wisata yang dibangun, atau itu potensi wisata bunga, atau wisata sayur, atau wisata apalah misalnya, ya, kan tempatnya sangat terbatas. Nah, dari situlah di saat kita punya manajemen yang bagus, ya, karena ini ide saya, ini gagasan saya, ya harus tak lem-lem dewe, ya. Insya Allah kalaupun tempat wisata itu hanya itu saja, ya, kita sudah desain bagus, kita sudah maksimalkan tempat dan sebagainya. Nah, dari sinilah konsep rolling management, ya, yang akan menghidupkan suasana itu, jadi tidak terkesan itu saja. Jadi rolling management itu lebih bagaimana bisa melibatkan pemuda lebih banyak, ya, sehingga dengan keterlibatan pemuda lebih banyak tadi sangat dimungkinkan adanya inovasi kreatif, ya. Jadi teknisnya begini, ya, misalkan pengelolaan satu objek wisata, ya, misalkan membutuhkan 5 atau 10 personil misalnya, ya. Jadi 5 atau 10 personil tadi gampangannya jobnya itu disesuaikan dengan lokasinya, ya. Jadi kalau memang dari lokasi wisata itu membutuhkan 10 orang, berarti wisata itu dikelola oleh 10 orang. Nah, bagaimana dengan konsep rolling management tadi, ya? Jadi setiap minggu kalau bisa ada pergantian pemuda yang terlibat, ya.
Jadi misalkan minggu ini ya RW 1, minggu berikutnya RW 2, minggu berikutnya RW 3 ya. Nah, dengan kita terapkan rolling management ini ya, akhirnya nanti pemuda itu berusaha berinovasi di saat dia berkegiatan di sana. Ya. Di saat berkegiatan di sana ya. Jadi akhirnya banyak ide gagasan ya. Misalkan RT 1 adakan lomba selfie misalkan ya. RT 2 misalkan ngadakan RT 2 misalkan ngadakan lomba nyambel ya. Mungkin RW 3 mengadakan lomba bikin vlog dan lain sebagainya. Nah, terus bagaimana untuk profitnya, penghasilannya? Nah, jadi penghasilannya juga harus ada sharing ya. Nah, jadi ada sharing. Jadi bagaimana setiap minggunya tadi misalkan hasilnya misalkan bisa mencapai misalkan 5 juta. Itu harus ada kejelasan sharingnya. Anak muda yang berkegiatan tadi dapat berapa? Ya, katakanlah misalkan 50% misalnya. Ya. Ini satu contoh ya. Sehingga di saat pemuda mau berkegiatan tadi 50% diambil dari mana saja. Ya, penghasilan keseluruhan, bisa tiket masuk ya, bisa juga untuk parkirnya ya. Nah, sehingga dari situ ada ketertarikan pemuda untuk berkegiatan. Di saat sudah ada ketertarikan dari pemuda berkegiatan, karena dengan berkegiatan dan mendapatkan uang, dan dengan berkegiatan itulah yang kita ingin wujudkan juga pemuda-pemuda tangguh tadi ya, pemuda-pemuda yang punya pemikiran-pemikiran yang selalu kreasi dan inovatif ya. Sehingga setiap minggu itu selalu ada event ya. Setiap minggu selalu ada event ya. Ada di sinilah ya. Jadi bagaimana tempat wisata tadi dengan berbagai ide kreasi tadi, nggak untuk kemungkinan masyarakat yang sudah pernah datang ke situ ya, karena ada tertarik di kegiatan lombanya, nah akhirnya juga bisa berkunjung lagi. Itu menurut saya menjadi penting ya. Nah, jadi bagaimana caranya ya, misalkan setiap hari setiap minggu misalkan ganti petugas, gampang saja ya, gampang saja ya. Katakan misalkan sebuah wisata tadi, maaf ini ada error sedikit. Nah, misalkan di dalam pengelolaan wisata tadi misalkan membutuhkan 10 pemuda ya, atau cukup 5 pemuda untuk tenaganya ya. Jadi kalau misalkan hanya 5 ya, berarti nomor 1, 2, 3, 4, 5 kita bikinkan job description, pembagian tugas. Misalkan nomor 1 ya, kita buatkan keplek ya. Kita buatkan keplek seperti ini ya, seperti tanda pengenal ya. Nah, dari situ nanti di belakangnya ada tugasnya ya. Misalkan ini bagian ngurusi parkir, oke, nomor 1 ya. Nanti apa saja terkait dengan perparkiran ini ya, kan nanti ada job description-nya ya. Misalkan kartisnya harus disobek, atau misalkan kartisnya itu bagaimana dan lain sebagainya. Nah, itu di situ ada nanti. Nah, sehingga di saat ganti petugas ya, petugasnya cukup baca, oh tugasku ini. Nah, terus yang nomor 2 apa? Misalkan menjaga tiket masuk. Ya, nomor 3 misalkan kebersihan, nomor 4 misalkan apalagi ya. Jadi job description-nya jelas. Sehingga kalaupun ada pergantian petugas setiap minggunya, tersolusikan dengan cukup membaca ini.
ya tentunya tetap kita harus berikan semacam briefing lah ya. Jadi rapat cepat ya, memahamkan tentang tanggung jawab menjalankan sesuai dengan tupoksi ya, yang sesuai di apa ini tanda pengenalnya ini atau kepleknya ini ya. Jadi nomor 1 tugasnya apa, itu harus dipahamkan, kamu harus tanggung jawab sesuai dengan job description kamu. Kamu nggak usah ngurusi tiket ya. Begitu juga yang ngurusi tiket, nggak usah ngurusi parkir. Begitu juga yang bagian kebersihan, nggak usah ngurusi parkir ya. Sehingga dengan job description yang jelas dan kita berikan bagaimana harus bertanggung jawab sesuai dengan job description, nah disitulah sebuah solusi ya. Jadi dengan setiap minggu berganti-ganti pemuda, nah dari sinilah bentuk kita bagaimana anak muda ini betul-betul kita berikan panggung ya, kita berikan tempat ya untuk berinovasi, untuk berkreasi di tempat wisata tersebut ya. Jadi jangan misalkan ada wisata misalkan hanya dikelola 10 orang yang mengelola itu aja sampai tua misalnya ya. Kan akhirnya bentuk kegiatan yang mestinya ya bisa mencetak pemuda-pemuda yang tangguh ya. Pengertian pemuda yang tangguh tadi gampangannya, di saat pemuda berkegiatan ini banyak yang dia dapatkan ya, bagaimana dia harus bertanggung jawab dengan job description-nya, bagaimana misalkan koordinasinya, nah bagaimana nanti menyatukan ide gagasan untuk membuat satu acara ya, banyak yang didapat. Sehingga dari situlah dengan adanya wisata-wisata desa tadi, jadi juga sebagai agen mencetak pemuda tangguh ya. Saya kira penjelasannya sudah cukup jelas ya menurut saya ya. Jadi bagaimana pengelola wisata tadi dengan sistem rolling management ya. Rolling management ini pengertian bagaimana sebagai petugasnya itu selalu bergantian ya. Sehingga yang kita harapkan dengan banyaknya pemuda yang terlibat itu akhirnya banyak inovasi, kreasi ya, ide-ide dan sebagainya, sehingga wisata itu terkesan hidup. Makanya saya banyak mengamati ya, ada potensi wisata ya, padahal potensi wisata itu saya lihat itu di tengah-tengah kota, hampir di tengah kota. Tapi kenapa terkesan lesu? Ya itu tadi. Ternyata setelah saya tanyakan, petugasnya hanya 3-4 orang yang jaga parkir atau gini ya. Jadi cuman beberapa orang saja ya. Sehingga dari situ ya akhirnya ya begitu-begitu aja. Dari situlah besar harapan kami ya. Bagaimana desa, kelurahan ya yang punya potensi-potensi wisata, baik itu misalkan tematik ya. Kan tematik ya, kan pasti ada yang diangkat itu di mana. Kayak misalkan saya bicara desa Dengkol misalkan ya. Saya akan mendesain bagaimana desa wisata Dengkol ya. Desa wisata Dengkol ini wisata bunga ya. Desa wisata bunga Dengkol ya. Bagaimana nanti saya berusaha melibatkan masyarakat ya, sebanyak-banyaknya untuk terlibat di sana ya. Jadi bagaimana pemuda kita berikan ruang di sana untuk berkegiatan. Dan bagaimana dengan adanya desa wisata bunga tadi, masyarakat kita berikan edukasi ya, bisnis bunga. Jadi misalkan RT ini nanam bunga pucuk merah misalkan khusus ya. Terus misalkan RT ini misalkan bunga melati Bali
atau misalkan bunga apa dan lain sebagainya ya. Sehingga konsep saya untuk mewujudkan desa wisata bunga Dengkol ini ada sepadan sungai ya. Itu yang untuk sementara ini masih kelihatan kotor ya. Nah, dari situlah harapan saya itu menjadi sebuah displaynya ya. Displaynya masing-masing RT yang sudah punya karakter bunga tadi. RT 1 misalkan karakternya lebih ke pembibitan pucuk merah ya. Baru nanti di display di tempat yang di pinggir jalan tadi, misalkan RW 2 misalkan bikin melati Bali ya, atau di sana aglonema atau apa segala macam, displaynya di pinggir jalan tadi ya. Dari situlah besar harapan kami, akhirnya masyarakat itu ada peluang untuk berbisnis bunga ya. Saya lihat di Desa Dengkol itu ada berapa gang itu ya, gang 1 sampai gang 7 insya Allah ya. Saya lihat halaman warga rata-rata ada ya, karena itu bukan perumahan ya. Jadi gamanya ini gamanya perumahan desa ya. Kayaknya tertata bagus. Ada di situ akhirnya masyarakat termotivasi nantinya untuk jualan bunga. Sehingga ada peluang penghasilan ya, ada sebuah kesibukan yang menghasilkan uang ya. Dan untuk mendukung sukses dari rolling management maupun desa wisata bunga atau konsep-konsep pengembangan desa wisata tematik ya, ini materinya ya. Jadi bagaimana sistem ini juga harus dibangun juga untuk mendukung itu. Ya mungkin itu sekilas info dari materi yang saya sampaikan ya. Bagaimana rolling management ini menjadi sebuah solusi ya, untuk diimplementasikan memanage sebuah wisata ya, tidak statis ya, bisa dinamis ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Kalau misalkan Bapak Ibu Kepala Desa ya, Bapak Ibu Camat ya, bahkan Bupati, Wali Kota dan sebagainya ya, kami siap ya untuk menerapkan rolling management dan membangun sistem ini. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.